Ya, saya belum mengembangkan sejauh itu, terus terang aja, belum ya. Jadi silahkan dicari karena ini perlu bantuan ilmu-ilmu lain tentang psikologi keluarga, psikologi pasif. Tapi intinya adalah Quran menyebutkannya tingkat yang paling tinggi, yang paling maksimal, nusus dan syikok itu. Nah, kalau nusus dia sudah ada rasa membangkang, paling hebat gitu loh, dan lain-lain. Sementara dalam problem rumah tangga itu kan banyak sekali, tidak semuanya berangkat dari rasa paling hebat, tidak juga. Mungkin tidak peduli misalnya, atau tidak memahami, atau dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi di sana pasti ada level-level secara umum ya, misalnya begini. Problem itu jika dibicarakan dua belah pihak, maka ada problem yang itu harus segera diselesaikan. Ada problem yang itu diselesaikan tapi tidak harus segera. Ada problem yang bisa dimaafkan. Sudahlah, nggak apa-apa lah, kecil kok. Misalnya contoh, suami suka bola, mengganggu waktu. Lalu kan mengganggu relasi. Tapi kalau lalu dibicarakan, ya sudah, asal waktunya misalnya ketika anak tidur atau apalah, dan lain-lain, itu kan berarti misal adalah problem yang tidak mengancam dan itu dianggap nggak apa-apa. Misalnya suami suka ngerokok, misalnya, padahal ngerokok akan mengganggu nafas macam-macam lah. Istrinya terima, tetapi tolong mengerti. Maka kalau ngerokok di luar, itu levelnya level persoalan yang bisa dimaaf. Dia persoalan, dia akan mengancam, tetapi bisa dimaafkan, kira-kira begitu. Tapi ada level yang nggak bisa dimaafkan, tetapi diberi waktu pengelolaannya. Ya mungkin hal yang sama rokok, kalau si istrinya nggak mau, pokoknya saya nggak terima Anda merokok misalnya, tapi suaminya kan sudah candu misalnya, maka dia minta waktu bagaimana mengelolanya secara secara gradual itu. Contoh lah, mungkin istri ya soal misalnya terlalu banyak ekspresi ngomong berlebihan misal, atau apa, saya nggak tahu yang disukai dan tidak suka oleh suami. Jadi saya belum sejauh itu, tapi ya bisa ditemukan dari ilmu-ilmu lain terkait dengan soal relasi pasutri, mana yang diletakkan di level sederhana mungkin, mana di level yang masalah, tapi ada level yang itu tidak bisa, harus diselesaikan. Misalnya adalah marah-marah gitu loh, marah-marah terus-terusan, dan itu destruktif sampai pecah piring, pecah. Nah, itu kan sudah harus diselesaikan. Harus segera diselesaikan, bagaimana caranya. Nah, itu sudah nusus tingkat tinggi. Dan itu yang perlu mu'idhah sampai mungkin hajrun, bahkan dorbun, tapi dengan makna bukan memukul. Apalagi atau bisa jadi perlu psikolog misalnya. Bisa, walaupun bisa jadi secara psikologi maupun kebanyakan itu perempuan yang begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahkan ada laki-laki yang temperamen, yang mudah marah, yang bersikap, bertindak, berperilaku, berkata buruk. Itu ada. Nah, ketika ada, pakai ayat mana penyelesaiannya? Ya pakai ayat 34 menurut saya. Karena kalau tidak berarti nggak ada ayatnya. Itu karena kalau ayat yang sana itu saya mengartikannya eksternal gitu, karena ada kata-kata yang rodon. Kecuali kalau memang tidak mau memubadalahkan ayat ini untuk laki-laki, maka harus dibesarkan arti nususnya untuk eksternal dan internal. Begitupun kata-kata mau'idhahnya dibesarkan lagi, mencakup sulhun dan ihsan gitu loh. Jadi misalnya ayat ini tidak mau dimubadalahkan ke nususnya laki-laki, ya nggak apa-apa, asal arti nusus di wa in khafat imra'atunya artinya mencakup seluruh hal yang akan dilakukan oleh laki-laki yang akan mengancam relasi gitu. Intinya sih adalah bagaimanapun pemaknaannya, dua ayat ini adalah ayat yang menjadi sumber pengetahuan, sumber inspirasi, sumber ajaran untuk mengelola problem rumah tangga yang bisa terjadi nusus, dan itu mungkin dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Bentuknya apapun tanpa ada batasan. Ayat ini hanya contoh saja.
Contoh yang paling biasa, laki-laki nususnya karena terpengaruh sama orang lain, kalau perempuan karena problem-problem internal. Kalaupun misalnya tidak diartikan dua-duanya setiap ayat mubadalah, jadi langsung digabung ayatnya, lalu menjadi sumber untuk dua belah pihak sekaligus. Kalau menggunakan metodologi mubadalah itu kan lalu saya menangkap substansi dari ayat ini tanpa melihat siapa subjek sama objeknya. Semangatnya itu kan adalah bagaimana problem rumah tangga itu dari siapapun itu dikelola untuk mengembalikan kepada relasi yang kuat, baik, dan bahagia membahagiakan. Jadi ya ayat ini bagaimanapun cara memaknainya silahkan, tetapi dia menjadi sumber inspirasi untuk menyampaikan kepada publik bahwa satu, yang penting itu tadi prinsipnya. Prinsip ini kan ada di mana-mana, di Quran, di hadis. Yang penting satu, bahwa relasi pernikahan harus dijaga oleh kedua belah pihak. Tidak hanya perempuan yang harus menjaga, dua belah pihak. Kedua, problem bisa terjadi di laki-laki, bisa jadi perempuan. Penyelesaiannya pun sama, bisa oleh laki-laki, bisa oleh perempuan, bisa oleh kedua-duanya. Nah, begitu kira-kira cara mengelolanya ya. Itu saya tidak tahu apakah sudah menjawab pertanyaan, karena istilah ekspresi gender ya saya kurang memahami. Tapi intinya ayat atau hadis itu kan kadang-kadang ketika dia berbicara terbatas mukhotobnya, padahal pesannya bersifat universal. Misalnya tentang berbuat baik sama istri, itu kan hadisnya ke laki-laki. Tapi berbuat baik itu kan tidak hanya suami kepada istri, tapi juga istri kepada suami. Banyak sekali. Sedekah itu kebanyakan menggunakan bahasa rojulun, laki-laki. Saya sih merasa bahwa para ulama dulu itu mereka sudah memiliki banyak ijtihad terkait dengan mubadalah. Cuma dia belum disatukan menjadi satu kesatuan yang komprehensif, utuh, yang satu sama lain terkait gitu loh. Tapi ada di berbagai kasus, isu, bab, dan lain-lain. Nah, saya mengumpulkan saja. Nah, kalau bedanya menurut saya bedanya ketegasan aja. Jadi misalnya begini, dalam mapping yang saya sebut sebagai skema teks mubadalah itu kan ada yang mantuk, ada yang mafhum, eksplisit sama implisit. Nah, yang implisit, kalau yang mantuk ini kan sudah diselesaikan oleh Quran, oleh hadis, sudah selesai. Artinya sudah ada. Nah, tapi yang mafhum ini itu beberapa sudah diselesaikan ulama melalui kaidah taghlib. Nah, beberapa belum diselesaikan atau belum ditegaskan. Saya hanya merasa menegaskan saja konsep bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan. Nah, karena kalau tanpa ketegasan ini kita bisa loss itu hilang kendali, lalu hanya menyasar perempuan atau hanya menyasar laki-laki. Jadi bahasanya apakah menyempurnakan, maksud saya menyempurnakan akhlak sebenarnya kalau di buku itu. Saya bahasanya lebih kepada mungkin yang melengkapi yang bolong-bolong atau membuat puzzle itu menjadi lebih utuh, mudah dilihat, sehingga kalaupun misalnya tidak dalam bentuk hukum, karena seringkali hukum agak rigid dan tekstual, maka kita bisa berbicara di etikanya. Etikanya itu yang menyasar dua belah pihak gitu loh. Etika apa namanya yang diinginkan oleh Quran misalnya. Jadi menurut saya begitu. Saya ingin menempatkan diri menjadi bagian dari dinamika diskursus bagaimana kita menemukan pondasi rahmatan lil alamin, maqasidus syariah dan lain-lain. Dan kita tahu pengetahuan itu satu sama lain saling melengkapi dari dulu sampai sekarang. Imam Syafi'i datang untuk melengkapi sebelumnya Abu Hanifah dan lain-lain, atau bukan melengkapi sih, tapi dinamika. Kalau melengkapi kesannya kurang semua, tapi dinamika itu kan take and give. Take and give itu ya memberi dan menerima, gitu loh. Jadi membuat lebih utuh dalam perspektif saya. Mungkin perspektif lain saya belum utuh, diutuhkan lagi seperti apa ya silahkan aja. Tapi intinya adalah misi atau bahwa kita
kita memikirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, lalu sebagai akhlak mulia dengan pondasi-pondasi maqasidus syariah, ini harus wujud dalam tatanan hukum dan etika, terutama dalam konteks relasi gender, wabil khusus dalam keluarga.